Baik, demikianlah acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jaga. Apa kabar? Ketemu lagi dengan kita Dua Halu. Hindari, antisipasi, laporkan penyalahgunaan. Ya tahu nggak tuh Bang? Ketemu lagi dengan kita ya Bang, Dua Halu dengan semangat yang luar biasa walaupun suasana masih dalam suasana Idul Fitri. Kalau suasana di Samarinda malah sekarang lagi banjir. Betul ya, kita turut inilah Prihatin lah dengan kawan-kawan yang terkena musibah banjir. Semoga segera surut ya Bang. Semoga segera surut dan aktivitas kembali normal. Iya. Terus yang kedua, kita juga mau ucapin selamat Hari Lahir Pancasila. Hari ini ya. Hari ini. Tepatan hari ini Hari Lahir Pancasila. Nah, jadi kita mau bahas sedikit sih. Sebenarnya bisa disebut Hari Lahir Pancasila itu kenapa sih? Kalau nggak salah nih. Jadi ceritanya sih waktu itu kan lagi persiapan mau kemerdekaan kan 1945. Itu ada rapat BPUPKI kalau nggak salah ya. Itu Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi mereka rapat beberapa hari. Terus di tanggal 1 Juninya itu dicetuskan sama Soekarno ide mengenai Pancasila ya. Sesuai dengan sila-silanya itu ada 5 dicetuskan sama Soekarno begitu. Terus di tanggal itu juga pertama kali tercetus nama Pancasila. Oh, akhirnya gitu. Makanya disebutkan lah Hari Lahir Pancasila pada saat itu ya. Iya, terus di Pancasilanya ini kan pada akhirnya dipakai di 17 Agustus 45 di teks proklamasi kan masuk juga tuh. Iya betul. Tapi di runut-runut ya hari lahirnya tuh tanggal 1 Juni 1945. Teks proklamasi apa di undang-undang Bang? Teks proklamasi kan ada juga di teks proklamasi. Oh iya, oke. Itulah singkat lahir Hari Lahir Pancasila. Oke, kalau hari lahir saya Bang ingat Bang sih Bang. Kamu 22 Mei. Bukan saya 22 Mei. Itu Hari Kebangkitan Nasional bukan ya? 20 Mei. 20 Mei Kebangkitan Nasional kemarin. Bukan 22 Mei. Bukan. Oke. Pada hari ini kita sebenarnya ada yang spesial, Bang. Jadi kita hari ini ada spesial, kita mau coba ngundang bintang tamu. Bintang tamu lagi. Oh, iya, pasti dong. Kita kalau kita aja pasti membosankan. Bosan pasti. Iya. Udah kita sadar bahwa kita ganteng, Bang. Iya. Tapi mungkin ada yang lebih ganteng dari kita. Ada seganteng Gonggo sama Lim Ho. Itu yang cerita, Bang. Oke, hari ini kita kedatangan dua orang bintang tamu, dua sekaligus. Dua lagi. Ya, satu cantik, satu tampan. Iya. Mantap ini. Kenapa dibilang cantik? Karena dia wanita. Kenapa dibilang tampan? Karena gantengnya. Bukan. Bener karena dia pria dan levelnya di atas ganteng, Bang. Iya, jadi luar biasa. Mantap ini. Mantap. Oke, kita kedatangan dua orang penyuluh kalau secara jabatan namanya penyuluh ahli narkoba pertama. Oh, penyuluh ahli narkoba pertama. Kayak gitu Saudara Nisa dan Saudara Firdaus. Halo. Halo. Ini dia. Bintang tamunya. Bener nggak tadi jabatannya? Salah. Yang benar apa? Penyuluh narkoba ahli pertama. Oh, penyuluh narkoba ahli pertama. Penyuluh pertama. Iya. Oh, pertama. Berarti nanti ada kedua, ada ketiga, keempat sampai 100 dong. Oke, yang cewek namanya Hairunisa, satu namanya Firdaus. Kita panggil kakak Nisa sama kakak Daus ya. Ya. Nah. Kayak anak pramuka. Nah, kita mau bahas sedikit sih sebenarnya jabatan penyuluhnya apa sih sebenarnya? Gantian dulu ya, satu-satu kali ya dari kakak Daus dulu kali ya. Jabatan penyuluh ya? Iya, sebenarnya apa sih fungsi di jabatan penyuluh ini, Kak? Jadi jabatan penyuluh itu sebenarnya kita sebagai corong lah gitu di BNN provinsi untuk menyampaikan tentang mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba, tentang P4GN lah gitu. Oke. Itu ya corong-corong utama berarti ya, berarti yang garda terdepan. Kalau Kak Nisa sebenarnya? Ya pada dasarnya sih sama ya. Sebenarnya kita tuh adalah orang yang ditugaskan oleh negara untuk meneruskan informasi tentang P4GN. Wah, petugas negara nih Bang. Iya. Karena kan kita digaji oleh negara. Oh iya, betul. Itu betul. Kita punya tanggung jawab terhadap negara. Gitu. Jadi sebenarnya penyuluh itu juga bukan hanya tentang pencegahan aja, tapi kita juga harus tahu tentang rehab, tentang pemberantasan. Jadi supaya masyarakat itu tahu informasi yang komprehensif tentang
P4GN. Oh, jadi bukan hanya tentang tadi penyuluhan pencegahan aja, tapi tentang rehab sama berantas juga disampaikan ya. Oh, penyuluh banyak kompleks sekali mereka sampaikan. Iya, harus tahu banyak ilmu, harus berwawasan luas juga. Oke. Gitu. Jadi kita fungsinya juga menggerakkan masyarakat. Betul. Supaya masyarakat bisa aware, supaya mereka juga bisa ikut ya. Betul. Karena kalau kita berdua aja nggak mungkin cukup kan kita. Iya. Kalau mulainya dari kapan nih? Kalau Kak Daus nih mulai dari kapan? Iya. Sebagai penyuluh? Saya masuk tahun 2015. Memang rekrutmen sebagai penyuluh. Penyuluh ya. Iya. Kalau Kak Nisa? Saya masih muda. Sama dong sama Aulia. Iya dong. Terus umuran. Bukan dua lah. Ya saya baru gabung di BNN tergolong baru ya, sebenarnya tahun 2018 baru terima untuk CPNS. Untuk posisinya langsung penyuluh. Penyuluh langsung ya. Sebenarnya kalau kita bicara penyuluh pasti punya pengalaman dong. Nah, sebenarnya punya pengalaman sama penyuluh ini apa sih sebenarnya? Apa yang paling menarik? Wah, itu dia. Yang paling menarik ya ketemu masyarakat banyak ya, dari yang kita dari pekerja, dari buruh-buruh di kayak di pelabuhan, perusahaan. Kemudian ketemu dengan anak-anak sekolah, ketemu guru-guru ke instansi pemerintah, seperti itulah kira-kira. Iya banyak. Kalau Kakak Nisa pengalamannya sebenarnya? Kalau saya sih lebih senang pas ketika ini ya, lebih berkesan ya. Oh. Berkesannya itu ketika saya aktualisasi. Jadi sistemnya CPNS saya tuh ternyata ada aktualisasinya. Jadi bukan hanya teori tapi kita ada prakteknya nih, ada project apa gitu. Nah, di project itu sasarannya saya melakukan penyuluhan ke anak-anak SD. Sekitar umur 5 atau kelas 5 atau kelas 6 gitu. Nah, di situ kayak apa ya, tantangan baru gitu ya. Ketika kita harus menaklukkan sekumpulan anak-anak. Iya, jadi gimana cara mereka supaya fokus, terus bisa ikut ice breaking-nya, tapi tetap masuk tentang materi P4GN-nya. Oke. Jadi ini menarik nih. Ya. Kalau Kanisa ini kan nyuluhnya waktu itu aktualisasinya ke anak SD ya. Iya. Anak SD itu lebih susah. Betul. Disuruh daripada yang udah SMP, SMA, SMK atau kuliah itu lebih susah. Makin ke bawah bukannya makin gampang gitu. Waktu itu gimana? Menaklukkannya gimana? Menaklukkan anak-anak SD? Pada dasarnya kita harus suka dulu sama anak kecil. Oh, suka anak kecil ya. Iya, jadi- Suka ke anak-anak children, Bang. Harus suka anak kecil terus? Ya, lebih suka sama anak kecil, jadi kita lebih bisa menjiwai sebenarnya mereka tuh enaknya ngapain sih. Oke. Maunya apa akhirnya tahu gitu ya. Betul. Jadi tergantung sasarannya juga. Kalau misalnya untuk yang kelas-kelas besar, misalnya di atas 100 orang, itu kita nggak bisa cuma sendirian. Kita harus butuh backup dari teman-teman penyuluh yang lain atau mungkin dari staff yang lain, tim penyuluhan gitu. Jadi yang kayak memantau supaya anak-anak itu tetap kondusif. Oke. Gitu sih. Biasanya sih kalau misalnya awal kita kayak menciptakan mereka tuh percaya dulu sama kita nih. Kita mau ngasih materi, asik dulu, mereka mau perhatiin. Kayak Baru gitu. akhirnya bisa terima mereka ya. Biasanya awalnya kita kayak kasih ice breaking dulu, permainan dulu gitu. Biasanya kan kalau anak-anak kecil kan asik sendiri ya. Kita ngejelasin apa, mereka ngobrol sendiri. Tepuk tangan karena dia Tepuk tangan ketawa sendiri, sendiri. Poinnya tuh sebenarnya mereka itu lebih senang, bukan kita kayak narkoba ada gitu. Sebenarnya kemarin tuh dengan berbagai metode lah ya, dengan kasih video animasi gitu ke anak-anak, ternyata dengan video animasi pun mereka juga masih tetap aja ada yang ngobrol. Nah, mereka itu lebih memperhatikan ketika kita itu mendongeng. Apa namanya? Storytelling. Iya. Dan kita pakai kayak caranya sih apa ya? Kayak ambil kopi apa ya? Ulangi dong. Gak apa-apa terus Nggak aja. apa-apa, terus Dia- aja. Kopi apa? Jadi kayak kita mengambil tokoh dari teman-temannya. Oh. Ya, misalnya di sini Oke. ini namanya siapa? Oh, jadi Biasanya kita main figur ya, main figur. Oke. Impersonate ya namanya. Gitu. Role Oke, play. terus Enggak sih. Bukan? Enggak. Jadi kita mendongeng tapi kita pakai tokoh yang ada di situ anaknya. Jadi misalnya kan ketahuan nih anak-anak yang kayak sukanya tuh diejekin gitu. Misalnya Mike gitu. Ya udah itu dijadikan tokoh untuk pendongengannya. Oke, jadi itu yang digunakan ya. Ini cukup menarik ya Bang ya. Kalau Kak Daus sendiri, kalau tadi kan Nisa pengalamannya di SD. anak sekolah ya, Iya. anak SD. Kalau Kak Daus di pegawai-pegawai perusahaan atau di pelabuhan tuh gimana? Tantangan apa yang terjadi? Kalau ke pegawai-pegawai itu biasanya mereka tantangannya adalah
jam kerja. Jadi mereka tuh kadang kurang fokus kalau dengerin karena ya itu tadi mereka kan kalau misalnya mendengarkan kita berarti berapa waktu yang terbuang karena harus mendengarkan kita sehingga produktivitas padahal mereka harusnya mereka kerja. Iya, betul sekali. Betul. Itu menjadi tantangan dan memang untuk mengemas materi supaya lebih menarik itu juga memang lebih susah. Nah, kalau ke anak SD kan bisa mungkin kayak tadi bilang sama Nisa, misalnya fotoran video atau didongengin bisa. Nah, kalau orang tua nggak bisa. Ya nggak cocok lah. Iya. Jadi mungkin lebih jokes-jokes ke orang tua mungkin gitu. Iya. Nah, kalau menyambung yang masalah betul tadi yang bilang Nisa, saya juga pernah pengalaman waktu pas prajabatan gitu kan, kita pas off kampus. Kebetulan saya di Cawang waktu itu diajak oleh rekan dari pencegahan di pusat sana untuk mengadakan penyuluhan ke anak PAUD. Bayangin kalau Nisa ke anak SD ini ke SD ya? Ini turun lagi nih, anak PAUD. Luar biasa. Ya memang benar. Jadi kalau Nisa tadi dongeng tapi karakternya lebih ke yang penokohan teman-teman mereka. Kalau saya waktu itu sama teman-teman kami waktu itu bertujuh. Jadi memang betul harus nggak bisa kita sendiri. Harus dampingi ya. Jadi kita buat semacam kayak wayang-wayangan gitu, tapi dari cerita kartun yang sudah populer. Jadi itu menarik buat mereka dan mereka perhatian banget. Jadi tapi masalahnya adalah kita nggak boleh membahas masalah narkobanya sendiri ya. Tapi kita lebih ke pola hidup sehat gitu. Oke. Jadi pembahasannya sebenarnya dibatasin karena mungkin yang ditakutkan nanti malah mereka tahu narkobanya dari kita. Nah, kita ini masalahnya adalah kalau kita salah menyampaikan informasi jadi nanti malah kita seperti sales narkoba gitu. Iya, betul. Seperti promosi ya gitu. Iya. Jangan sampai malah kalau ditanya tahu dari mana masalah narkoba dari BNN, repot kan gitu. Apalagi tahu dari mana pakai narkoba BNN ini nawarin, kacau sih. Memang harusnya dalam penyuluhan itu yang kita ajarkan bukan cuman pengetahuan narkobanya, mungkin ke orang-orang yang lebih gede bisa ya. Cuman kalau ke anak-anak kecil harusnya kita lebih fokus ke hidup sehat, cara menjauhinya. Waktu pas di PAUD tadi, waktu pas di PAUD tadi kita juga buat ke orang tuanya. Jadi anaknya dikasih dongeng, orang tuanya kita edukasi masalah narkobanya. Jadi dari kanan dari kiri masuk bersamaan. Iya. Tadi yang seperti dibilang pengawasannya kan nggak boleh dari kita doang, dari orang tua juga. Betul sekali. Nah kalau kita lihat dari pengalaman itu cukup banyak Bang. Sebenarnya kalau kita mau coba tarik ke satu hal nih, ada pertanyaan-pertanyaan menarik nggak sih dari kawan-kawan? Aneh-aneh pertanyaan gitu. Kalau dari mana gitu? Kalau aku pernah ditanyain gini sama anak SD juga nih ya, ditanyain, Pak, kopi itu masuk narkoba nggak gitu? Ya kan kita kok anak ini bisa nanya begitu? Apakah dia pernah mendengar dari mana? Betul, berarti ada informasi udah masuk ke dia ya. Menjelaskannya kan juga harus dengan cara anak-anak pada saat itu gitu. Nah kalau Kak Daus sama Kak Nisa gimana nih? Pernah ada pertanyaan-pertanyaan aneh nggak? Selama saya penyuluhan anak SD, biasanya kan kita sebelum penyuluhan itu kita kayak mencari tahu sejauh mana sih mereka tahu tentang narkoba. Kayak kita ngelemparin dulu pertanyaan, tahu nggak kita dari mana gitu, dari BNN. Ada yang tahu nggak BNN itu apa, Badan Narkotika Nasional gitu. Oh, narkotika itu apa ya? Ada yang tahu gitu. Nah, mereka nanti kan mengemukakan pendapatnya dan kita bisa menyimpulkan, oh ternyata mereka tahu narkoba kayak gitu. Dan rata-rata sih untuk di Kota Samarinda ya, ada 7 sekolah yang saya pernah datengin anak SD semuanya pasti tahu narkoba itu apa gitu. Dan pertanyaan yang paling aneh sebenarnya pertanyaannya tuh menjurus kayak pertanyaan orang dewasa. Kayak, Kak, sabu itu kayak gimana sih? Gitu. Itu padahal tuh anak SD untuk tahu ya? Betul. Untuk anak-anak usia kelas 5 dan kelas 6 mereka udah pada tahu. Gitu. Tapi mungkin beda ya kalau misalnya anak PAUD, mereka taunya narkoba tuh mungkin dari apa sih, kayak ada yang kue, permen gitu kan. Iya. Kalau Kak Daus sendiri? Ya, kalau masalah pertanyaan yang aneh, sebenarnya kalau dibilang aneh enggak juga sih. Tapi pasti kalau ke anak-anak yang ini, pertanyaan yang pernah saya dapat itu, pernah nggak ngerasain narkoba itu? Bisa jelasin gitu kan? Oke. Jadi kalau pas kayak gitu ya, saya bilang kalau nyobain nggak pernah, tapi berteman dengan orang-orang yang pakai pernah. Jadi kita menceritakan berdasarkan pengalaman yang kita lihat di sekitar lingkungan sekitar kita. Nah, terkait kalau misalnya memang iya benar sih, kalau sekarang ini kadang ada anak SD yang sudah
nanya seperti itu. Ya kita nggak bisa pungkiri bahwa kecanggihan teknologi ya. Iya, betul, media juga luar biasa, pemberitaan masalah narkoba apalagi beberapa tahun ini kan makin gencar. Sering sekali BNN nangkep sampai tontonan gitu kan, dan itu beritanya pasti besar. Akhirnya ya anak-anak itu pasti mendengar kan, akhirnya bertanya gitu. Jadi cukup menarik Bang ya. Iya. Kayak ada perkembangan informasi. Aku juga kaget terhadap anak SD udah bisa nanya sabu itu apa betul, gitu. Ternyata bisa begitu ya. Ya memang karena kecanggihan teknologi juga. Mereka udah ngeliat-ngeliat di mana-mana. Dan bisa jadi di lingkungannya pun sudah ada. Betul. Bahkan ada yang pernah kita lihat di medsos, anak SD ditanyain apa cita-citanya, pengen jadi pengedar sabu. Astaga. Ya, Tapi itu. belum pernah kan ketemu anak SD ditanya cita-citanya mau jadi apa? Apa? Mau jadi kakak. Idola banget Iya, idola banget. Ini kayak apa ya, kesannya nih ketika penyuluhan ke anak SD, setelah penyuluhan itu mereka datang ngasih kertas, kau minta tanda tangan dong. Wah, iya, itu pengalaman keren tuh. tuh. Artis ya. Itu biasanya kalau anak SD. Oke. Jadi artis dadakan. Iya. Aku mau dong. Kalau kakaknya cantik kayak Kakak Nisa, itu biasanya ada yang minta peluk. Anak SMA ya? Tapi SD lah ya. SD. Oke, gini deh, kita juga nanggapin saat ini pandemi COVID-19 ya. Iya, terkait sebenarnya sama ini. ya, terkait dengan COVID-19 otomatis kan kita nggak bisa ngumpulin massa terus memberi informasi. Ya. Teman-teman lakukan sebagai penyuluh untuk mengantisipasi ini apa sih? Ada ide atau inovasi apa? Ya sebenarnya Dua Halu ini juga inovasi ya. Iya, betul sih. Inovasi supaya tetap bisa memberikan informasi kan. Jadi kita lebih memanfaatkan teknologi yang ada lah untuk tetap bisa memberikan informasi. Terus juga penyuluh itu bukan hanya memberikan informasi secara langsung, tapi kita juga bisa dengan tulisan, nulis artikel atau bikin konten-konten itu juga bisa. Masuk juga ya. Masuk mungkin media sosial ya Bang ya. Ya. Nah, kita ada Facebook nih, Gimana? Instagram. Kak Dos? Ya, jadi Menambahkan? kita rencana mau bikin acara yang kekinian ya. Oh, iya, medsos iya. gitu. Oke. Live Apa IG rencananya? atau lewat Facebook gitu nanti. Wah, ya sini. Nah, Iya. kita lagi survei nih, mana yang lebih banyak ininya, pendukungnya. Kan? Facebook atau IG. Ya, jadi kan di episode kita yang kemarin kita sempat bahas juga ya. Kita sih pengennya Sobat Cegah nggak cuman konten Dua Halu ini. Betul. Supaya kita nggak bosan, lebih fresh. Nah, mungkin nanti di teman-teman dari Jabatan Fungsional Penyuluh ini bisa menyajikan konten-konten yang lebih menarik. Betul. Mungkin nanti di media sosial lain ya Bang ya. Iya. Coba. Kemarin kan kayak yang kita bahas, siapa tahu bisa ada live reportase gitu. Betul. Kan. Entah ada pemusnahan barang bukti atau live penangkapan. Kita bahas kemarin. Iya, yang mudah-mudahan bisa menarik teman-teman semua untuk menyaksikan informasi mengenai P4Gen. Betul. Semoga ini segera terrealisasi ya Bang ya. Jadi teman-teman dari Jabatan Penyuluh untuk diaplikasikan masyarakat. Iya. Sekali nanti kita minta bantuan juga ke Dua Halu ini. Ya, siap kalau kita Siap mah. promosi kita aman aja. Nanti 230 terlampaui sama kita lah. Kalau ininya bagaimana nanti? Aman lah pokoknya tergantung subscriber. Apa tuh? Subscriber. Oke, untuk selanjutnya kita dengarkan closing statement ya Bang. Ya dari kedua narasumber kita. Jadi mungkin yang pertama dari Kakak Daus dulu ya. Ya. Closing statement pertama. Saya dulu ya? Ya. Harusnya ladies first dong. Oh iya. Akan saya dulu kalau gitu. Tapi untuk sopan santun biasanya yang lebih tua. Kakak Daus dulu. Nah ini jadi nggak nih? Lempar-lemparan. Oke, Kakak Daus dulu ya. Oke lah, menghargai ya. Jadi statement saya mungkin sering didengar sama orang banyak, sering disampaikan juga oleh penyuluh-penyuluh yang lain bahwa narkoba ini adalah salah satu perang proksi. Jadi banyak orang yang nggak sadar bahwa kejahatan narkoba ini adalah perang terhadap suatu negara, tapi dengan cara yang lebih halus. Kalau perang menggunakan persenjataan itu membutuhkan biaya yang sangat besar, dan yang melakukan perang itu mengeluarkan biaya. Nah, kalau dengan narkoba ini yang yang mengirimkan narkoba nggak mengeluarkan uang, tapi yang diserang yang mengeluarkan uang, gitu ya kan. Cuman banyak orang nggak sadar. Nah, untuk itu makanya harus kita sadarkan bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat narkoba ini sangat besar. Pertama ya dari biaya tersebut,
kemudian dari waktu, dan yang ketiga ini yang paling parah, ini dapat menghilangkan suatu generasi di suatu negara gitu. Itu. Kalau Kanisa Luar biasa ya. ya. Ya, melanjutkan lah ya dari closing statementnya Kakak Daus. Jadi permasalahan narkoba itu adalah seperti merubah paradigma kita gitu loh. Jangan sampai penyelesaian masalah narkoba itu seperti membuang air dari kapal yang bocor. Kita ngebuangin air tapi bocornya tetap ada. Jadi upaya pemberantasan narkoba bukan hanya dengan upaya pemberantasan seperti yang bidang berantas lakukan, penangkapan, tapi juga tetap diimbangi dengan kegiatan pencegahan. Jadi supply and demand-nya. Dapat kata-kata dari mana itu? Dua closing statement yang bagus ya dari Kakak Nisa dan Kakak Daus. Dua hal ini mungkin mewakili penyuluh yang ada saat ini di BNN. Kalau yang kemarin-kemarin kan kita bahas juga, berantas kan nggak ada liburnya tuh. Betul. Terus kegiatan terus. Jadi harus diimbangi juga ternyata dengan upaya pencegahan. Ya, harus seimbang ya, supply dan demand kata Kanisa. Itulah Bang closing statement dari bintang tamu kita. Dua closing statement luar biasa ya dari bintang tamu, dari Kanisa sama Kak Daus. Dan kita juga ucapin terima kasih ya buat terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatan dan informasi yang diberikan pada kita. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan semoga juga nanti rencananya untuk live Instagram maupun Facebook. Kalau ada program-program baru, live IG atau live di Facebook, mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Jadi segera terrealisasi dan kita siap support lah Bang. Mungkin itu. Dan untuk selanjutnya juga jangan lupa like, comment, dan subscribe ya di media sosial yang kita gunakan di bawah. Jangan lupa ada jalan-jalan di bawah kita. Share juga. Terakhir mungkin kita kaitkan juga sama tema Hari Kelahiran Pancasila. Tahun ini tuh temanya adalah Pancasila dalam tindakan gotong royong menuju Indonesia maju. Nah, jadi kita harus menyadari bahwa semua upaya P4GN ini dari pemberantasan termasuk dari teman-teman penyuluh adalah upaya gotong royong. Tapi jadi juga bersama-sama kayaknya. Betul. Nggak cuman dari kita doang di BNN, tapi juga masyarakat, sobat cegah semua juga ayo kita ajak ikut berperan serta untuk upaya P4GN ini. Gitu ya. Jadi bersama-sama bersatu. Betul. Melawan narkoba. Oke Bang, mungkin itu. Demikian podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Kalau misalnya ada ide maupun saran boleh ya Bang. Nanti kasih kita melalui Instagram maupun komentar di sosmed kita. Ya betul. Terima kasih. Sampai jumpa sahabat cegah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.